Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang berkata dia bukan Tuhan, dia bukan Juru Selamat, biarkan saja. Tapi kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bersyukurlah kalau engkau bisa percaya kepada Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tapi saya mau katakan, selalu pilih yang terbaik supaya engkau mendapatkan yang terbaik. Karena setiap pilihan ada konsekuensinya. Kau memilih yang baik, kau dapat yang baik. Kau tidak memilih yang baik, konsekuensinya juga tidak baik. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Dan saya mengucapkan selamat malam. Kiranya kita rilekskan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Allah pada malam hari ini. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalaupun pengiringan kami seperti seorang yang sakit bersalin, kami tetap mau mengiring Engkau. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya teringat akan seorang ibu muda, ya. Nah, pada waktu dia anak pertama, ya, dia saya ada di sampingnya, dia bilang, kapok saya kapok, enggak lagi. Saya kasihan, memang ya namanya melahirkan, ya itu jeritan, tangisan, perjuangan. Karena apa? Saya sendiri menjadi saksi kelahiran anak-anak saya. Jadi terutama anak yang besar itu, saya sudah pernah cerita, tapi saya tidak akan cerita lagi. Nah, orang ini berkata kapok, tidak akan lagi. Tapi tahun berikutnya ada lagi. Karena begini saya katakan, memang menyakitkan, tetapi firman Allah katakan akan ada sebuah kebahagiaan, sukacita. Karena apa? Adanya bayi yang sangat menyenangkan, yang cantik, yang baik, dan lain sebagainya. Sakit, menderita, hampir putus nyawa, tapi nggak kapok itu. Miliatan para wanita, nggak kapok-kapok. Sampai ada yang 12. Walaupun sakit, tambah karena dilihat wajah-wajah ganteng, wajah-wajah cantik, ya. Dan mari kita baca dulu satu ayat ini supaya kita lanjutkan kepada firman Allah. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini, dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Ya, ini kita tahu masih dalam Galatia 4 ayat 12 sampai dengan ayat 20. Tapi saya membacakan ayat 19 karena saya sudah baca ayat-ayat sebelumnya tadi pagi. Nah, saya mau katakan kepada kita, yang Paulus ini banyak menolong orang. Dan kita tahu bagaimana dia memiliki yang namanya a heart as a father, a spiritual father. Jadi punya hati seorang bapa rohani. Nggak gampang untuk menjadi seorang bapa rohani. Ya, bagaimana pengorbanan seorang bapa rohani bagi anak-anaknya. Tetapi sukacita seorang bapa rohani adalah ketika mereka bisa melahirkan gembala seperti mereka. Itu sukacita yang paling besar dari seorang bapa rohani.
bisa seperti mereka, bertumbuh seperti mereka. Kita lihat aja bagaimana Timotius, anak rohaninya. Begitu disayangnya, begitu dia bangga karena anak-anak rohaninya. Banyak anak-anak rohaninya. Tapi kita sedang berbicara soal jemaat di Galatia ini. Alkitab judulnya adalah, yang saya katakan judulnya adalah ikut Tuhan seperti sakit bersalin. Boleh saja si Paulus ini masa bodoh. Kamu mau bertumbuh mau tidak, memang urusan gua. Apa urusannya dengan saya? Nggak ada urusan dengan saya. Tapi sebagai seorang yang memiliki hati seorang bapa rohani, dia tidak membiarkan, dia tidak ingin anak-anaknya terjerembab dalam roh-roh dunia. Kalau kita baca ayat yang ke-9, tetapi sekarang sudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah, miskin, dan mau mulai memperhambakan lagi diri kepadanya. Jadi memperhambakan diri lagi kepada setan, itu sesuatu yang di luar nalar. Sudah menerima sukacita yang luar biasa. Makanya tadi pagi saya katakan mereka kehilangan sukacita karena mereka kehilangan kasih mula-mula, kerendahan hati, hubungan yang intim dengan Allah. Yang tadinya Allah sangat mengasihi mereka, mereka sangat mengasihi Allah. Dan mereka fokus kepada Kristus dengan pekerjaan mereka. Mereka lakukan dengan benar-benar, tidak ada jalan-jalan dosa di situ. Tapi setelah kepergiannya, aneh. Ya memang begitulah. Tapi Paulus tetap mempunyai hati seorang bapa rohani. A heart as a father, as a spiritual father. Sebagai seorang bapa rohani. Itu sebabnya dia katakan mengapa dia mengikut Tuhan seperti seorang sakit bersalin. Karena dia rindu terus melahirkan anak-anak rohani yang kedua. Jadi dia yang kedua adalah sebagai bapa rohani, dia yang kedua adalah melahirkan anak-anak rohani. Childbirth, melahirkan anak-anak rohani, ya. Dan itu bukan mudah bagaimana mereka diajar dari A sampai ke Z. Bagaimana kesabarannya, walaupun di ayat 20 tadi kita katakan, aku telah putus asa, aku kehabisan akal. Saya sudah gak bisa bayangkan ini jemaat di jemaat di Galatia ini keras kepala, tegar tengkuk. Oleh karena apa? Mereka sudah kembali kepada kebiasaan lama mereka. Dan itu sangat sukar untuk mengubah orang kalau sudah menikmati kasih karunia Tuhan lalu kembali kepada dosa. Wah, itu bengelnya bertambah-tambah. Karena kalau kita katakan kalau sudah keluar roh jahat itu dari seorang manusia, dia akan mengajak roh jahat untuk tinggal di hati orang tersebut. Akhirnya 8. Itu sebabnya dia kehabisan akal. Tapi sebagai bapa rohani, dia terus mau melahirkan anak-anak rohani. Walaupun sakitnya itu di sini. Sakitnya itu Simon di sini. Saya bisa bayangkan bagaimana seorang yang bernama Paulus. Itu sebabnya saya sangat menghargai pelayanan para sahabat-sahabat saya sebagai seorang gembala. Saya tahu arti seorang gembala yang tidak akan melakukan jalan-jalan pintas hanya untuk memperbesar kolekte dan perpuluhan. Hanya untuk memperbesar income tanpa menghormati pelayanan orang lain. Dijauhkanlah dari kita hati yang seperti itu. Mari kita memiliki hati seperti Paulus,
sebagai Bapa-Bapa rohani yang melahirkan dengan penuh penderitaan, dengan penuh kesengsaraan. Masih banyak orang yang tidak percaya, yang memohonkan pertolongan Tuhan. Tapi ada banyak juga penyesat-penyesat. Ketika kita sudah bawa kepada Yesus, di tengah-tengah kebimbangan mereka kadangkala ada orang-orang yang menyambar hanya untuk memanfaatkan. Makanya seringkali saya katakan, orang yang melahirkan akan berbeda dengan orang yang meneruskan pelayanan. Orang yang melahirkan dia tahu jeritan, dia tahu tangisan, dia tahu pergumulan, dia tahu puasa, dia tahu bagaimana merawat. Tapi saya mau katakan, sebagai Bapa rohani, kadangkala ketika melihat anak-anak rohaninya melarikan diri dari kenyataan yang ada, itu Bapa rohani akan menangis, pilu, sedih. Tapi saya mau katakan kepada kita, kita tidak perlu membalas yang jahat dengan yang jahat. Kalau engkau seorang gembala, masih banyak orang yang kita mau punangkan. Jangan pakai cara-cara kasar. Jangan pakai cara hanya untuk memindahkan sana, pindah sini, pindah sana. Kalau engkau dapat merasakan, kau ikut Tuhan seperti melahirkan, seperti seorang yang melahirkan anak, maka engkau tidak akan pernah sanggup untuk melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Anda akan berdalih, kan dia datang sendiri ke tempat saya. Dia kok yang datang, saya nggak pernah panggil kok dia. Tapi saya mau katakan kepada Anda, kalau engkau menjadi pelaku, apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Saya nggak pernah ngajak-ngajak. Ya kalau yang Anda layani itu yang mungkin sudah puluhan tahun tidak berjemaat, ya mungkin bolehlah. Ini oleh karena masalah, saya didatangi banyak orang untuk datang ke tempat saya. Sampai wakil saya marah sekali sama saya. Karena apa? Saya katakan kembali, sudah saatnya Anda berkumpul dengan hamba Tuhan, gembala Anda. Kembali ke tempat Anda. Sampai dikatakan perpuluhan saya sekian juta, Pak. Saya tidak peduli perpuluhan mau masuk seberapa banyak. Saya seorang gembala. Saya tahu bagaimana seorang gembala melahirkan seorang anak-anak rohani. Tapi kadang-kala anak-anak rohani juga nakal-nakal. Kita kalau melihat anak-anak rohani kita jadi orang ikut melayani, ya itu sebuah kebanggaan bagi kita. Gembala melahirkan gembala itu sesuatu yang luar biasa. Dan yang terakhir mau saya katakan adalah yang berikutnya yang diharapkan Bapak rohani itu, supaya ayat yang ke-19 itu terjadi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Jadi berharap semua anak-anak rohaninya tadi memiliki kedewasaan rohani, spiritual maturity, memiliki kedewasaan rohani sama seperti Kristus. Dan kalau orang sudah sama seperti Kristus, itu sangat membanggakan. Sukacita seorang Bapa rohani adalah bisa mengantarkan anak-anak rohaninya sampai kepada kedewasaan rohani. Sama seperti Yesus, sebagaimana dia mengikut Tuhan, demikian juga dia mengharapkan anak-anak rohaninya mengikut Tuhan, sebagaimana dia mengikut Tuhan. Kalau boleh, sampai kepada penyerahan diri kepada Tuhan.
melayani Tuhan. Kalaupun tidak full time, tetapi hati tetap full heart. Full hand. Full heart and full hand. Suka menolong. Ya, itu kalau seorang gembala, seorang yang merasakan ikut Tuhan itu seperti sakit bersalin, saya yakin dan percaya semua orang hamba-hamba Tuhan akan saling menghormati, akan saling menghargai satu dengan yang lain. Tapi kalau engkau sebagai pengikut Tuhan tidak sampai merasakan seperti sakit bersalin melahirkan anak-anak rohani, engkau akan menganggap enteng perjuangan para sahabat-sahabat. Yang penting saya. Kau mau menderita, mau mati, urusanmu dengan Tuhan. Mengapa saya sering mengatakan ini? Karena saya sedih hati saja kalau melihat orang-orang pindah sana, pindah sini. Dan saya melihat juga orang-orang yang pindah itu tidak bertumbuh dengan baik. Yang lalu tangan tetap lalu tangan, yang memaki tetap memaki, yang mencaci tetap mencaci. Karena biasanya kalau orang belum selesai diproses, dia keluar, itu berat. Tetapi saya mau katakan kepada kita, apapun yang kita lakukan, yang baik kita akan tua yang baik. Yang tidak baik kita akan juga tua tidak baik. Jangan tersenyum di atas tangisan orang lain. Kalau engkau seorang yang pengikut Tuhan, yang seperti ikut Tuhan itu seperti sakit bersalin, maka engkau akan bisa menghargai orang-orang yang berada di puncak. Atau yang dikatakan kalau kata sekarang ini sebagai gembala-gembala. Saya tidak berfokus pada banyaknya manusia. Walaupun itu pergumulan doa saya kepada Tuhan. Dengan menghalalkan semua cara. Seperti yang saya katakan tadi, kalau ada orang jemaat lain kemari, saya akan suruh dia pergi. Walaupun jemaat saya ketika pergi, mereka nggak pernah halo Pak Pendeta, kan ada jemaatnya di sini. Nggak pernah itu. Karena apa? Saya sadar jemaat itu bukan milik saya, jemaat itu milik Tuhan. Jadi kalau milik Tuhan, setia saja pada Tuhan, setia saja pada Sang Gembala. Bagaimana Nuh 120 tahun dalam penginjilannya, hanya keluarganya aja yang selamat. Apakah Tuhan membenci dia? Apakah Tuhan mengatakan dia gagal? Oh tidak. Karena dia betul-betul fokus kepada sang raja itu. Saya yakin ketika dia meminta semua mau masuk kepada orang-orang lain mentertawai dia, mengapakan dia. Saya yakin itu cukup untuk bagi mereka. Tapi ketika mereka sudah air mulai, Nuh, aku ini keluargamu, cucu. Padahal dia belum punya cucu. Berbagai cara diperlukan untuk membuka hati Nuh, tapi katakan, aku tidak bisa, bukan aku yang menutup pintu ini. Bukan aku yang menutup pintu anugerah, tapi Allah yang menutup pintu anugerah ini. Itu sebabnya sama katakan,
Mari ikut Tuhan. Kalau engkau sampai seperti sakit bersalin, saya yakin dan percaya kau akan mengerti arti sebuah perjuangan. Kau akan mengerti jeritan, tangisan, air mata, doa dan puasa. Kau akan mengerti sisi-sisi kehidupan yang saling menghargai, menghormati. Jangan ada dusta di antara kita. Ya, ini kadang-kala berteman dusta ada di antara kita. Ada orang datang kemari, Pak Pendeta, kami mau digembalakan. Saya bilang, kamu ini apa kamu, maksud kamu? Saya kenal itu gembalamu. Saya tahu itu gembalamu. Saya sahabat dengan gembalamu. Walaupun dengan cara-cara yang beginilah, begona, saya katakan tidak. Saya seorang gembala. Saya bilang tidak ada gembala yang sempurna di bumi ini. Saya mau belajar seperti Paulus, yang tidak mendirikan di atas bangunan orang lain. Bukan berarti saya tidak menerima apa. Kalau sudah saya telepon pendetanya. Fair. Ayah, ada jemaatmu di sini. Datanglah. Perhatikan dia itu. Jangan begitu, nanti dibilang saya nggak apa. Dan pada akhirnya datang gembalanya menyerahkan orang itu kemari. Itu kalau seorang gembala yang baik. Tapi kalau seorang gembala upahnya hanya cien, money, pulus. Wah, dia tidak akan pernah menghargai siapapun. Jangankan teman, Tuhan pun tidak akan dihargai. Karena apa? Kalau dia menghargai Tuhan, dia tahu dong bahwa tujuannya bukan membangun organisasi. Dia tahu membangun kerajaan. Ini agak panjang jadi sekalian curhat. Tapi saya mau katakan, ikut Tuhan seperti sakit bersalin. Siapapun engkau, gembalakah? Gembala itu lebih lagi. Jemaat biasakah? Satu kali juga engkau akan melahirkan masa-masa yang sangat sulit. Tapi ingat, Tuhan akan senantiasa bersama denganmu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa kami akan senantiasa dalam penyertaan-Mu dalam bagaimanapun. Kami rindu melahirkan anak-anak rohani yang betul-betul datang dari kehendak Bapa di surga. Sehingga kami boleh menghantar mereka sampai kepada kedewasaan rohani yang sama seperti Engkau. Itulah kebanggaan kami seorang pemimpin. Terima kasih Bapa di surga. Dan kalau Engkau sakit, saya mau berdoa bagi Anda. Dan taruh di tempat yang sakit. Dan satu mengarah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, mereka yang sakit di rumah sakit, yang mereka yang mendengarkan doa ini di pagi ini, di malam hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan segala sakit penyakit mereka derita, aku perintahkan keluar. Dan oleh bilur daripada Tuhan Yesus, engkau menjadi sembuh. Mujizatnya menyembuhkan engkau, kuasanya menyembuhkan engkau dalam nama Yesus. Terima kasih. Dan kami juga berdoa bagi engkau yang mengalami masalah, datang kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu menyelesaikan masalah setiap kita, sehingga kita tidak sampai ada di jalan-jalan sana atau sampai keluar dari kebenaran firman. Kalau engkau orangnya, serahkan diri kepada Tuhan, angkat kedua belah tangan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Lihat tangan-tangan mereka yang terangkat kepadamu, Tuhan, tolong mereka satu demi satu. Engkau menyelesaikan permasalahan mereka, Tuhan, tolong ulurkan tanganmu, kuatkan mereka, jawab doa mereka Bapa di surga dalam nama Yesus. Pertolongan datang kepada orang-orang yang berharap beriman kepadamu. Dalam nama Yesus kami bersyukur,
Kami datang kepadamu, kami tidak akan dikecewakan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya malam ini kita mau beristirahat, Tuhan bersama dengan kita. Haleluya. Dan saya mau katakan kepada kita, biar damai sejahtera daripada Allah yang melampaui segala akal itu akan benar hati dan pikiran kita. Mantap, mantap, mantap.